Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum. Kita akan melanjutkan pembahasan tight binding dengan efek interaksi antar elektron. Kita telah membahas fenomena elektron hampir bebas dengan keadaan dasar yang berupa Fermi surface atau lautan Fermi. Kita bertanya apakah interaksi antar elektron dapat mengubah ground state atau keadaan dasar dari Fermi surface tersebut. Terdapat paradigma yang dicetuskan oleh Landau yang disebut sebagai Landau Fermi Liquid Theory, yaitu berkatakan elektron pada dasarnya bebas ya. Dia mengatakan bahwa interaksi antar elektron itu sebenarnya hanya mengubah parameter dari elektron itu. Jadi kita bisa anggap elektron-elektron yang banyak gitu ya, yang saling berinteraksi, yang menyebabkan elektron yang awalnya tadi satu partikel titik seperti ini menjadi suatu kumpulan elektron dengan bajunya, atau elektron dengan cloudnya, atau elektron dengan dress kita bilangnya. Nah, ini mengalami renormalisasi, misalkan renormalisasi massa saja. Tapi elektron dengan dressnya ini yang kita sebut sebagai quasi partikel ya. Quasi, tulisannya jelek banget ya, sebentar. Quasi partikel itu pada dasarnya sama bisa kita anggap sebagai elektron bebas ya. Jadi kita tetap bisa punya band teori, kita tetap bisa punya namanya Fermi surface gitu ya untuk quasi partikel ini. Jadi Fermi liquid theory mengatakan ground state-nya, keadaan dasarnya tidak berubah secara drastis sebenarnya gitu ya. Tapi ketika kita meninjau tight binding ya, dan juga ditambah dengan interaksi, kita akan melihat hal yang kontras ya dari Fermi liquid theory, yaitu bahwa interaksi yang kecil saja, ya interaksi yang kecil akan mengubah ground state ya dari elektron ini. Itu nanti akan kita lihat bagaimana tight binding dan electron interaction melakukan hal itu. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Kita mulai dengan menuliskan Hamiltonian ditambah dengan interaksi antar elektron. Hamiltonian yang kita punya dari tight binding adalah kinetic energy ya. Ini dari hopping. Ini kinetik sebenarnya plus potensial ya, elektron dengan ion. Jadi ada hopping parameter yang menunjukkan elektron dapat berpindah dari atom I ke atom I prime gitu ya. Dan yang berikutnya adalah interaksi Coulomb ya. Jadi kita anihilasi elektron di J, anihilasi elektron yang lain di J prime, kita kreasikan di I dan I prime dan I gitu ya, dengan spin yang berbeda. Ini sigma, ada sigma prime gitu ya. Jumlahannya tentu saja juga memuat sigma ya. Sigma prime kita jumlah ya. Dengan interaksi Coulomb UI I prime JJ prime gitu ya. Nah, UI prime itu dijabarkan ke dalam gelombang Wannier ya. Itu sebagai berikut ya. Jadi mengikuti bentuknya ya dari ini. Jadi ada psi RI gitu ya, conjugate posisi di R, kemudian psi RI prime, conjugate di R prime. VRR prime itu adalah sebenarnya cuma seper R ya, dikurangi R prime, dikalikan konstanta ya, E kuadrat per 4pi epsilon 0 ya kalau mau. Kemudian ada psi RJ prime, R prime, psi RJR gitu ya. Ini gambaran tentang interaksi Coulomb ya. Dengan bilangan kuantum J prime, I prime gitu ya. Dan kita integralkan terhadap dua koordinat R prime dengan R gitu ya. Nah, kita ambil setengahnya ini, mengingat dulu ya. Sebelumnya bisa lihat video sebelumnya kenapa ambil setengah ini, karena kita jumlahkan ya semua probabilitas kemungkinan pasangan interaksi elektron di I dengan J. Jadi kita tidak pandang bulu antara interaksi IJ dengan JI, kita jumlahkan double sehingga kita melakukan double counting, dan akhirnya untuk menghindari double counting kita lakukan
perkalian setengah itu gitu ya. Oke. Jadi kita fokus pada Hamiltonian ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa kasus ya. Misalkan kita bisa lihat kalau kasusnya I itu sama dengan J ya. Jadi I itu sama dengan J dan I prime itu sama dengan J prime. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan ya UI I prime di sini ya. Kemudian ini balik lagi I prime gitu ya. Nah, kalau J-nya itu sama dengan I ya. J-nya sama dengan I, kemudian J prime-nya sama dengan I prime gitu ya. Maka kita punya A dagger I prime dengan A I prime gitu ya. Ini menghasilkan number operator ya, NI prime. Sedangkan A dagger I dengan A I itu menghasilkan number operator juga ya. Nah, jadi ini adalah yang kita sebut sebagai density ya, density interaction ya dengan UI I prime gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai direct interaction atau interaksi klasik ya. Kenapa kok disebut interaksi klasik? Karena nanti akan ada interaksi kuantum ya. Dan biasanya kalau ada interaksi ini itu muncul ketidakstabilan ya dalam sistem. Ini terkait dengan yang namanya charge density wave atau gelombang rapat muatan ya. Itu muncul karena ada fluktuasi ya di jumlah partikel ini gitu ya. Tapi nanti kita bahas yang lain, tapi untuk sementara kita lihat, kita pemetakan beberapa faktor. Yang pertama ada direct interaction ya. Dan yang berikutnya ada yang lain ya, namanya exchange ya. Oke. Exchange itu kalau I prime itu sama dengan J dan J prime sama dengan I gitu ya. Jadi kalau direct tadi ya, kita punya elektron ya. Kita lihat di sini operatornya, kita punya elektron di I gitu ya. Kemudian ada elektron lain di I prime gitu ya. Dia berinteraksi, di awal dia di I, di akhir dia tetap di I gitu ya. Kalau I prime juga di awal di I, di akhir tetap di I. Kembali lagi. Nah, dia berinteraksi seperti ini gambarnya. Sedangkan yang ini ya, kita punya elektron di I, kemudian ada elektron lain di J. Ya. Ini kalau kita jabarkan ya, kita tulis lagi ya. U, I prime, J prime. Nah, tapi sekarang I prime-nya kita ganti dengan J prime-nya kita ganti dengan I gitu kan. Kemudian A dagger I sigma, I prime-nya tadi ganti J ya, berarti J sigma prime, dagger A I sigma prime A J sigma gitu kan. Jadi ada elektron yang awalnya dia ada di I sama J ya. Kemudian berakhir yang tadinya di I pindah ke J, yang tadinya di J pindah ke I. Karena Coulomb interaction gitu ya. Ini kita jumlahkan dengan semua komponennya IJ ya. Asal I tidak sama dengan J. Gitu. Nah, kita dapat ini, oke? Nah, untuk bisa kita paham lebih lanjut gitu ya. Oke, kalau ini gampangnya kita, karena ini indeksnya 4 ya, I, J, J, I gitu ya. Dan akhirnya bisa hanya ditentukan oleh 2 indeks, kita sebut ini jadi JF ya. Nanti kenapa ada JF? Ini terkait dengan exchange coupling namanya ya. Kita sebut aja exchange coupling. Gitu. Nah, untuk kita bisa lebih mengerti apa maksudnya dari operator ini gitu ya, kita bisa menuliskan operator spin. Kenapa kok dibutuhkan operator spin? Nanti kita akan melihat ya bahwa
kemunculan magnetisme itu muncul karena adanya efek dari exchange ini gitu ya. Nah, kita tuliskan operator spin SI misalkan ya, spin di side I, spin elektron pada posisi I gitu ya. Itu ditentukan oleh anihilasi elektron di I dengan spin beta gitu ya. Kemudian kita couple dengan spin operator gitu ya. Nah, spin operator ini kan vektor ya. Jadi ada SX, ada 3 komponennya, SX, XY, SZ gitu ya. Nah, masing-masing ini terkait oleh Pauli matrix ya. Pauli matrix dengan apa? Matriks elemen alfa beta dan sigmanya juga bisa sigma X, sigma Y, sigma Z gitu ya. Gitu. Dan kemudian kreasi dengan spin alfa di I gitu ya. Oke. Nah, kita akan main dulu dengan aljabar gitu ya. Kita take time dulu ya. Kita main dengan aljabar untuk membuktikan properti ya dari ini sigma ya. Oke. Kita mulai dengan suatu teorema gitu ya, bahwa matriks apapun ya 2 kali 2 itu dapat ditulis ke dalam suatu identitas dikalikan konstanta C. C ini bisa kompleks ya, apapun. Ditambah vektor ya, D itu suatu vektor. Dikalikan dengan 3 Pauli matriks ya, sigma K. Nah, sigma K itu ada sigma 1 atau sigma X ya. Ada sigma 2 atau sigma Y. Ada sigma 3 atau sigma Z. Itu tergantung notasi kita menulisnya gimana. Nah, sigma X itu 0, 1, 1, 0, seperti ini sigma Y. Ini kita ingat kemarin yang kita belajar di dispersi grafin juga kita pakai ya. Pauli matrix muncul di Hamiltonian relativistik ya. 0, 0, min I, dan juga sigma Z, 1, min 1, 0, 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, propertinya itu menarik ya. Sigma X itu punya trace itu jumlahan diagonalnya itu 0 gitu ya. Sigma Y juga, sigma Z juga ya. Jadi trace untuk setiap Pauli matrix itu 0. Kemudian kalau kita kalikan gitu ya, misalkan sigma X ya, kita kalikan sigma Y, teman-teman bisa coba nanti. Teman-teman akan mendapatkan 2 kali sigma Z gitu ya. Gitu. Kalau teman kalikan yang sama gitu ya, sigma X kalikan sigma X gitu ya, kamu akan mendapatkan 2 kali identitas. Jadi secara umum kita bisa dapatkan sigma I, sigma C itu sama dengan 2 sigma K. Kemudian kalau sigma I kita kuadratkan, kita mendapatkan 2 kali identitas gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena kita bisa melakukan teorema trace ya. Teorema trace itu artinya kalau kita kalikan ya, Pauli matrix, 2 Pauli matrix, kemudian kita cari trace-nya atau kita cari berapa jumlahan di diagonalnya gitu ya. Kita akan mendapatkan 2 kali delta Kronecker JK gitu ya. Artinya kalau kita perkalikan ya matriks Pauli yang tidak sama, sigma X dengan sigma Y gitu ya, kita akan mendapatkan sigma Z yang nilai trace-nya itu juga 0 gitu. Makanya muncul delta JK. Kalau nggak kita kuadratkan gitu ya, kalau J dan K itu berbeda, maka nilainya 0 gitu. Nih kan, X dan Y dia berbeda, maka nilainya 0 trace-nya gitu. Tapi kalau trace-nya itu sama, sigma X dengan sigma X, maka kita mendapatkan 2 gitu ya. Karena JK gitu. Nah, itu berlaku seperti itu. Karena kita punya trace ini gitu ya teman-teman. Kita sekarang bisa menuliskan bahwa C ini ya, C koefisien dari identitas ini itu tidak lain adalah setengah dari trace dari M. Kenapa demikian? Karena kalau kita ambil trace dari M gini ya, trace-nya gini ya. Yang ada trace-nya itu hanya bagian yang sini ya, bagian yang ruas kiri. Sedangkan yang trace di sini itu semuanya 0 karena dia merupakan komponen dari Pauli matrix ya, sigma X, sigma Y, sigma Z yang semuanya 0. Maka kita bisa mendapatkan trace M ya. Trace M itu sama dengan C dikalikan trace I gitu ya. Nah, trace I itu kan matriks identitas, maka trace-nya nilainya 2 gitu.
Nah, maka kita dapatkan C tidak lain adalah setengah dari trace M gitu ya. Nah, untuk mendapatkan DK bagaimana? Untuk mendapatkan DK atau koefisien dari DK itu ya, kita bisa melakukan M kita kalikan dengan sigma K gitu. Karena kalau kita kalikan sigma K gitu ya, tadi kan kita punya gini ya, M gitu ya. Oke. Nah, kalau kita kalikan sigma K gitu ya, kemudian kita ambil trace-nya, maka bagian ini trace-nya 0 ya, karena ini menjadi matriks sigma K gitu. Tetapi bagian sini akan muncul perkalian sigma K yang nilainya sama. Sorry, ini harusnya K prime gitu aja ya. Atau ini summation-nya terhadap K prime aja gitu ya. Nah, akan muncul di mana K dengan K prime itu sama gitu kan. Nah, akan menjadi kuadrat. Kuadrat dari Pauli matrix akan mendapatkan identitas yang trace-nya tidak 0 gitu. Tapi trace-nya bernilai 2. Nah, karena trace-nya bernilai 2, kita ambil dari setengahnya tadi sama ya, maka DK itu adalah setengah dari trace sigma K dikalikan M gitu. Maka kita bisa kembalikan koefisien C itu kita kembalikan ke sini dan DK kita bisa kembalikan ke sini gitu ya. Kita bisa menuliskan semuanya kita kalikan 2. Saya ulang lagi tadi ya biar nggak bingung yang persamaan tadi. M secara umum bisa tuliskan sebagai CI ditambah summation K sama dengan 1 sampai 3 DK gitu ya. Sigma K gitu ya. Oke. Nah, kita C-nya masukkan ini, kemudian DK-nya kita masukkan ini. Kita mendapatkan persamaan ini ya. 2M sama dengan I gitu ya. Sorry, dikalikan trace dari M yaitu C ya, dari C. Terus ditambah jumlahan sigma K dikalikan trace dari sigma K kali M gitu ya. Oke, sigma K kali M itu adalah DK, tidak lain adalah DK. Nah, semuanya itu kita kalikan 2 makanya ada 2 faktor 2 di sini. Dan setengahnya hilang, oke. Oke, nah misalkan kita mau melihatnya setiap elemen gitu ya. Jadi M itu ada elemen alfa beta gitu kan. Nah, elemen alfa beta itu apa? Maka I ya, identitas itu adalah delta alfa beta ya, bisa ditulis sebagai delta alfa beta. Kan nilainya 1 atau 0 tergantung alfa sama betanya di diagonal atau enggak gitu kan. Nah, kemudian trace itu definisinya seperti ini ya, jumlahan bagian diagonalnya dan semuanya itu gamma gitu ya. Oke. Berikutnya kita tuliskan lagi K gitu ya. K itu dari 1 sampai 3 kan gitu tadi ya. Ini sigma K alfa beta trace lagi gitu ya, karena ini ada 2 ya, masing-masing memiliki matriks elemen yang beda-beda, tapi kalau kita kalikan matriks kan berarti kita kalikan gamma delta, delta gamma gitu kan. Nah, karena kita jumlahkan gitu ya, karena kita kalikan kan sebenarnya summation terhadap delta, kemudian karena kita ambil trace-nya, maka kita lakukan summation terhadap gamma gitu ya, maka ada 2 summation kayak seperti ini gitu ya. Oke, terus kemudian kita pindahkan summation-nya ini ke sana. Kita tulis seperti ini ya. Oke, jadi di ruas kanan kita punya M delta gamma gitu ya. Di ruas kiri kita punya alfa beta. Nah, kita juga bisa pindahkan ini ke sana ya. Jadi kita 2M alfa beta dikurangi delta alfa beta sigma summation gamma gitu ya. Ini kita cuma pindahkan aja ruasnya. Oke. Nah, ini mungkin agak bingung ya. Jadi saya ulang perhitungannya biar nggak terlalu panjang. Saya hapus dulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mau melihat aljabar ya dari sigma ini gitu ya. Kalau teman-teman telusuri terus aljabarnya ini menarik ya. Aljabar dari sigma ini macam-macam. Dia salah satunya membentuk Lie aljabar atau Lie group gitu ya. Yang perkalian antara matriksnya itu menarik ya untuk diteliti gitu ya. Oke, intinya gini, kita mau menulis ya, kita mau menghilangkan M dari hitungan kita dan kita mau melihat bagaimana sih perkalian antara sigma dengan sigma yang lain gitu. Nah, ini kan sama-sama sigma K udah ya.
Oke. Nah, untuk itu kita perlu menuliskan M alfa beta sebagai M delta gamma gitu ya. Untuk melakukan itu, maka kita butuh melakukan ini ya. Jadi kita melakukan manipulasi ya supaya M alfa beta itu bisa tuliskan sebagai M delta gamma gitu. Untuk itu kita perlu delta Kronecker ya. Delta itu alfa delta ya. Supaya kalau kita, ini kan artinya menggantikan delta dengan alfa gitu kan. Nah yang gamma kita gantikan dengan delta beta gamma gitu ya. Nah ini berarti kita jumlahkan terhadap delta gamma gitu. Nah kalau kita lakukan ini maka kita akan mendapatkan M alfa beta gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya juga sama. Kita punya minus delta alfa beta. Oke. Nah, M gamma-gamma ini kita harus ganti dengan M delta gamma juga. Jadi kita punya summation gamma, udah ya. Kita kalau mengganti M delta gamma dengan M gamma-gamma, maka kita lakukan apa lagi? Maka kita butuh delta Kronecker lagi gitu kan. Delta gamma gitu. Nah, maka summation-nya terhadap delta. Kalau kita melakukan ini berarti artinya kan deltanya diganti dengan gamma. Sehingga menjadi M gamma-gamma gitu. Jadi ini sudah benar. Ini adalah summation delta gamma, summation K, sigma alpha beta K gitu ya. Sigma gamma delta K, M delta gamma gitu. Oke. Karena sekarang kita punya M delta gamma di semuanya gitu ya, maka kita hanya butuh koefisien ini ya. Ini yang kita kumpulin sekarang. Ini koefisien yang penting yang akan berguna untuk perhitungan kita. Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa perkalian dot ya antara dua vektor ya, sigma alpha beta didotkan dengan sigma gamma delta gitu ya. Atau kita bisa tuliskan dengan jumlahan K dari 1 sampai 3 sigma alpha beta K sigma gamma delta K itu ya. Itu sama dengan ini ya, 2 delta alpha delta delta beta gamma gitu kan dikurangi delta alpha beta delta gamma gitu. Ini adalah hasil yang paling penting yang kita punya sekarang ya. Dalam hal ini alpha beta gamma delta itu nanti bisa berupa sigma atau sigma prime gitu ya dalam indeks kita. Oke. Nah, kita punya spin ya si.sj gitu ya. Yang tadi kita definisikan di atas ya. SI itu definisinya seperti ini gitu ya. Setengah ada kreasi, ada sigma, ada anihilasi gitu ya. Maka kita tulis lagi ya. Jadi kita tuliskan aja secara naif gitu ya. SI itu setengah, A dagger I alpha, sigma vektor gitu ya, alpha beta, A I beta gitu ya, anihilasi. Kemudian kita dotkan dengan SJ. SJ itu adalah setengah A kreasi J gamma gitu ya. Terus kemudian Pauli matrix vektor gamma delta AC delta gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat satu-satu ya, ini adalah operator gitu ya. Tapi ini hanya punya satu komponen ya. Dan ini juga adalah operator ya. Berarti ketika dia berhadapan dengan matriks gitu ya. Ini matriks kan. Dia hanya seperti suatu skalar gitu kan, skalar operator. Maka sebenarnya kita bisa geser-geser ini ya. Ini kita bisa geserkan ke sini. Dengan tanpa ada masalah. Maka intinya kita mau ketemukan gitu ya. Kita mau ketemukan sigma yang satu ini dengan sigma yang lain di sini gitu ya. Supaya kita dapatkan dot product ya. Ini. Supaya kita bisa menggunakan teorema kita ini tadi. Yang pertama kita ketemukan tadi. Nah, setengah dengan setengahnya kita dapat 1/4 gitu ya.
Kemudian kita susun lagi ya operatornya. E dagger I alpha, E I beta, sigma alpha beta dot sigma gamma delta, kemudian E dagger J del gamma, E J delta gitu ya. Nah, tadi perkalian dot produk antara dua Pauli matrix vektor gitu ya, vektor Pauli matrix itu mendapatkan ini ya delta function ini tadi 2D ini delta alpha delta, delta gamma beta, saya tulis lagi ulang aja gitu ya, sama persis kok. Delta alpha beta, delta, delta gamma gitu ya. Oke, nah kita lihat satu-satu ya faktornya. Sekarang kita lihat kalau kasus yang pertama ya. Maka kita lihat dapatkan 1/4, ini kita tulis lagi ya di sini. Nah yang berikutnya yang ini ya, gammanya berubah menjadi beta ya. A dagger J beta gitu kan. Kemudian deltanya berubah menjadi alfa ya. AJ alfa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kasus berikutnya karena delta yang kedua itu menghasilkan delta berubah menjadi gamma gitu ya. Kemudian ini ada gamma di sini jadi tetap ya gamma gitu. Yang berikutnya di sini ini alfa, kemudian ada beta, betanya berubah menjadi alfa. Jadi ini ada dagger I alfa, EI alfa gitu ya. Nah, itu saja summation-nya sebenarnya terimplikasi ya, ada summation ya alfa beta gitu ya. Ini kan sudah bentuk alfa beta, nggak ada lagi gamma dan deltanya kan. Atau gamma ada di sini ya udah, tapi sebenarnya indeksnya bisa diubah menjadi beta atau terserah gitu ya. Oleh sebab itu kita bisa mendapatkan ini ya, ini namanya adalah Ni gitu ya. Nah ini adalah Nc. Nah kalau kita ingat tadi ada matriks U ya, ada matriks U electron interaction tadi, itu adalah matriks E dagger I alpha I sigma gitu ya, E dagger J sigma prime, EI sigma prime, EJ sigma gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ada implied summation ya, summation sigma sigma prime juga ya. Nah kita lihat sekarang bentuknya itu mirip sama ini gitu ya. Kecuali apa? Kecuali urutannya beda ya, urutannya ini ya beda ya. Nah untuk mengubah urutan ini kita ingat ada komutasi ya, anti komutasi bahwa A I dengan AJ dagger gitu ya. Ya, tadi kita buat bahwa AI dengan AJ dagger itu adalah delta IJ gitu kan. Tapi karena kita tahu bahwa I dan J-nya nggak boleh sama ya, I dan J-nya nggak boleh sama, maka ini sebenarnya 0 gitu ya. Yang artinya AI A dagger J ditambah A dagger J AI itu sama dengan 0, yang artinya kalau kita menuliskan dia balik urutannya, kita tambahkan tanda minus gitu ya. Maka kita bisa menuliskan gitu ya, ini sebagai SI.SJ ya. Jadi dengan tanda minus ya, dengan tanda minus karena tadi perubahan posisi tadi, minus 2 munculnya dari faktor ini ya. Ini adalah faktor setengahnya, maka duanya pindah ke sini gitu ya. JIF itu sama dengan IJJI ini, JIF ini sama. Kemudian SI.SJ gitu ya. Ditambah 1/4 NI NJ itu dari sini gitu ya. Gitu. Nah, ini berarti apa? Berarti adalah interaksi Coulomb gitu ya. Itu kalau J-nya atau matriks elemen U-nya ini bernilai positif gitu ya, maka dia akan
prefer antara spin tetangganya itu yang align gitu ya, sama-sama up gitu kalau dia up ya, gitu. Nah, ini terkait dengan misalkan kita punya ya sistem dua elektron ya, spin dua-duanya up gitu ya. Nah, kita bisa gambarkan fungsi gelombangnya ya. Fungsi gelombangnya itu adalah perkalian fungsi gelombang di space gitu ya, dikalikan fungsi gelombang spinnya gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa spinnya itu adalah harus sama-sama up gitu ya, maka spinnya ini simetrik ya terhadap pertukaran dua partikel IJ ini gitu ya. Maka fungsi gelombang di space-nya itu harus antisimetrik ya. Antisimetrik. Yang bisa digambarkan dengan envelope function seperti ini, karena totalnya ini harus antisimetrik kan gitu. Karena dia fermion gitu kan. Nah, maka envelope wave function-nya ini bersifat melewati nilai 0 gitu ya. Jadi envelope wave function di antara dua tempat ini melewati nilai 0 dan akhirnya nilainya kecil gitu. Probabilitas elektron di tengah-tengahnya gitu. Yang artinya energinya lebih rendah dibandingkan kalau dia itu satunya up, satunya down ya. Kalau dia satu up, satu down, maka spin state-nya itu antisimetrik gitu ya, kebalikannya. Maka space-nya, wave function dari space-nya harus simetrik. Nah, ini menyebabkan adanya kenaikan gitu ya, probabilitas di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini menyebabkan energinya lebih tinggi di sini ya. Nah, itu yang terkait juga dengan Hund's rule ya, bahwa untuk mengisi elektron itu lebih mudah kalau dia itu paralel di side satu dengan side yang lain gitu ya. Itu yang kita pelajari tadi ya, bahwa Coulomb interaction itu ada bagian exchange sektor ya, dan exchange sektor itu memberikan sifat magnetisme ya. Dia memaksa dengan Pauli algebra tadi yang kita lakukan, dia memaksa sistem itu berperilaku seperti paramagnet atau ferromagnet gitu ya. Nah, efek yang berikutnya itu ada juga kalau semua ya indeksnya itu kita ganti dengan I ya, J prime itu dengan I prime dengan I, J-nya dengan I. Maka kita mendapatkan yang namanya on-site Coulomb interaction ya. Ini terjadi kalau kasusnya itu elektron ya, atau atom yang satu dengan atom yang lain itu jaraknya jauh-jauhan gitu, sangat besar gitu ya. Dan densitas elektron sangat rendah. Artinya Coulomb interaksinya itu sangat kuat sehingga repulsinya itu sangat-sangat besar gitu ya. Nah, ini terjadi kalau jarak antar atom itu jauh lebih besar dari atomic bore ya. Ini hampir mendekati atomic limit ya berarti ya. Nah, ini kita bisa tuliskan on-site Coulomb interaction ya, UII gitu ya. Nah, ini UII itu kita bisa tuliskan sebagai U per 2 gitu. Kemudian E dagger I sigma, E dagger I sigma prime, E dagger sigma prime, E dagger I sigma gitu ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan U, N ya, jumlah partikel di keadaan up dan keadaan down gitu ya. Kenapa kok N up tidak ada? Ini secara trivial udah pasti ya, karena kalau N up kita isi gitu ya, kita tanya berapa jumlah partikel, nggak mungkin dua partikel itu dua-duanya ada di up gitu ya. Karena ini pasti 0 ya, salah satunya. Karena ini adalah asas larangan Pauli. Nanti kita teman-teman bisa tulis di sini ya, bahwa nggak mungkin kalian melakukan anihilasi dan kreasi ketika, oke kita bisa lihat di sini ya, kita misalkan gini sigmanya sama gitu ya, up semua gitu ya. Kita lakukan anihilasi 2 kali berarti di situ gitu ya. Nah, ini nggak mungkin bisa gitu. Pasti nilainya 0. Dan demikian juga dengan spin down. Nggak mungkin bisa gitu. Maka spin keduanya harus yang berbeda. Tapi kita ngitungnya 2 kali. Sehingga U-nya harus per 2 supaya ini nilainya U di sini. Nah, Hamiltonian totalnya itu kita tuliskan sebagai, ini ada bagian dari tight bindingnya gitu ya. Bahwa elektron itu bisa tunnel gitu ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Tapi biasanya T-nya itu kecil dibandingkan dengan on-site Coulomb interaction-nya U-nya gini ya. Nah, kalau ini terjadi gitu ya, nanti kita akan melihat ya bagaimana efek on-site Coulomb interaction ini ya, bahwa dua elektron itu spinnya berbeda, dia harus membayar gitu ya, besaran
nilai U ini yang sangat besar gitu ya. Dan ini yang kita sebut sebagai Hubbard-Hamiltonian gitu ya. Dan kita biasanya sistem ini akan berperilaku mengalami insulator gitu ya. Dan bersifat antiferromagnet ya, AFM. Nah, kita akan melihat fenomena ini di pertemuan berikutnya. Bagaimana kok bisa kita mendapatkan insulator dan antiferromagnetism gitu ya. Oke, demikian apa yang kita pelajari hari ini, bahwa dengan adanya efek Coulomb interaction gitu ya, kita mendapatkan fenomena magnetism dan juga insulator, correlated insulator dan lain-lain gitu ya. Ada charge sensitive wave juga gitu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.